Shalom kelas 12, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu sehat, penuh semangat, dan juga sukacita. Nah, pada hari Senin pagi ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kasih karunia yang begitu indah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan berikan, dan juga rahmat kesehatan sehingga kami hari ini dapat bangun dengan sehat dan dapat mempersiapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami dapat belajar firman kebenaran-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku, hari ini Miss Elis akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian dari kitab Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang pertama sampai ke-24. Karena bagian ini begitu panjang, maka Miss Elis akan meringkaskannya melalui penjelasan-penjelasan yang berikut nanti bisa kita saksikan bersama. Jadi, mari kita siapkan hati kita untuk melihat bagaimana kisah Raja Yehuda, yaitu Raja Abiam dan Raja Asa. Kita akan melihat yang pertama adalah Raja Abiam. Raja Abiam ini adalah anak dari Raja Rehabeam. Setelah Rehabeam mati, maka Abiam ini menggantikan dia. Gitu ya. Abiam ini adalah anak dari Maka. Maka ini adalah anak perempuan Absalom. Kalau kalian masih ingat, Absalom itu anaknya Daud yang memberontak melawan ayahnya sendiri. Nah, karena Rehabeam ini sangat mencintai Maka ini lebih dari apapun, lebih dari siapapun, maka dia memutuskan untuk mengangkat Abiam, anak Maka, menjadi raja atas Yehuda, menggantikan dia. Tapi sayangnya anak-anakku, Abiam ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa, ya, dosa seperti raja-raja sebelumnya, seperti ayahnya, si Rehabeam. Abiam mengulangi kembali pola dosa penyembahan berhala, sujud pada ilah-ilah palsu. Nah, Abiam ini pada akhirnya tidak mau bertobat juga anak-anak, ya, sehingga ia mati setelah memerintah sebagai raja hanya dalam waktu 3 tahun saja. Sekarang kita mau melihat Raja Asa. Nah, Raja Asa ini adalah raja yang merupakan anak dari Abiam. Setelah Abiam mati, maka Raja Asa ini menggantikan ayahnya. Nah, Raja Asa ini berkuasa selama 41 tahun. Ya, dia merupakan raja dengan pemerintahan yang paling panjang. Bahkan melebihi masa pemerintahannya Daud dan Salomo saat itu. Nah, yang menarik di sini adalah karakter Asa yang bertolak belakang dengan ayahnya, Abiam tadi ya. Ia melakukan perbuatan yang benar dan baik seperti leluhurnya, yaitu Daud ya. Nah, Asa ini memulai beberapa perubahan yang sangat penting dalam sejarah Yehuda ya. Yang pertama, dia adalah raja yang pertama kali mengadakan pembersihan penyembahan berhala di tengah-tengah Israel dan Yehuda. Kemudian di ayat yang ke-13, dia dicatat di situ memecat neneknya sendiri, ya, Maka dari jabatan sebagai ibu suri. Karena ibu suri ini, si Maka ini telah membuat patung Asyera, ya, berhala sembahannya. Maka dia dipecat sebagai ibu suri. Kemudian Asa juga mengumpulkan emas dan perak ya untuk membuat barang-barang perlengkapan di bait suci yang sebelumnya sempat dijarah gitu ya oleh musuh-musuh bangsa Yehuda. Nah, kemudian dikisahkan di bagian kitab yang lain, tepatnya di Tawarikh ya, bahwa Asa ini pernah berhasil menaklukkan pasukan Zerah, raja Ethiopia, yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 1.300.000 orang pasukan. Nah, bayangkan. Jadi ini semua dikarenakan kerendahan hati Asa kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah memberikan kemenangan. Ya, dan ia selalu bergantung pada Tuhan sepenuhnya.
Oleh karena itu, Tuhan Allah setia kepada Asa, menyertai dia, dan memberikan keberhasilan serta kemenangan selalu. Nah, anak-anakku, selanjutnya mari kita melihat kisah Allah, God story, di dalam kisah Abiam dan Asa ini. Ya, kita lihat di sini ada respon yang berbeda antara Abiam dan Asa. Nah, apa cerita Tuhan di balik semuanya ini? Yang pertama, usia pendek dari pemerintahan Abiam, yaitu hanya selama 3 tahun, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, anugerah Allah. Kalian bayangkan seandainya ia memerintah lebih lama lagi, pastilah kerusakan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel dan Yehuda itu akan semakin parah gitu ya. Nah, setelah itu Tuhan juga membangkitkan Asa. Ini adalah kedaulatan Tuhan ya. Membangkitkan Asa yang merespon secara berbeda dari ayahnya sehingga bisa membawa perubahan kebiasaan bangsa Yehuda menjadi lebih baik ya. Nah, Asa ini juga mempunyai keteguhan hati untuk Tuhan, untuk Allah yang benar. Meskipun ia adalah dari keturunan orang-orang yang menolak Tuhan, gitu ya. Tetapi hal itu tidak menjadikannya ia menjadi salah satu dari mereka, gitu ya. Nah, karena keteguhan hatinya ini, maka ia merespon dengan benar. Kemudian, yang bisa kita lihat dari kisah Allah yang selanjutnya adalah Allah itu senantiasa menyertai raja-raja Yehuda, raja-raja Israel gitu ya. Namun bukan berarti mereka aman dari kejatuhan dosa. Ya, Alkitab mencatat bahwa raja-raja Yehuda dan Israel itu ada yang jahat juga gitu ya. Tidak semuanya baik, tidak semuanya melakukan yang benar di mata Tuhan. So, perfection is impossible ya, karena kita adalah manusia yang di dalam sinful nature, di dalam natur keberdosaan. So, salvation comes only through God's grace by faith in sacrifice of Jesus Christ for our sin. Ya, jadi kita bersuka cita karena keselamatan itu sudah kita terima bagi kita yang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anakku, setelah kita belajar tadi ya kisah raja-raja Yehuda tadi, so apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Nah, seperti yang dilakukan Asa tadi ya, yang memulai perubahan yang baik untuk bangsa Yehuda, maka kita pun sebagai orang percaya memiliki tugas untuk menggarami dalam tanda kutip ya lingkungan kita, membawa pengaruh dan dampak positif, kemudian menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, gitu ya, sehingga kita bisa terus memproklamasikan Kristus melalui sikap dan perilaku hidup kita. Kemudian kita juga mesti menyadari ya, seperti raja-raja Yehuda dan raja Israel yang senantiasa disertai Tuhan, tetapi mereka pun toh tetap jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita mesti menyadari ya bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan sinful nature, lemah dan terbatas. Jadi meskipun mengenal Tuhan, ya, meskipun kita mengaku orang percaya, terkadang respon hati kita keliru, gitu ya. Kita mudah jatuh dalam dosa. Maka kita perlu terus memohon pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru hari demi hari, supaya terus dimampukan untuk memiliki respon hati yang benar di dalam mengasihi Tuhan dan menjauhi dosa-dosa atau hal duniawi yang kadang menjadi berhala pribadi kita masing-masing ya. So, let us summarize our devotion today. Still, faithfulness to Jesus should summarize our lives. Now let us think. Consider the summary of your life thus far. Are you walking with Jesus? Is your life a pattern of faithfulness to Him? Nah, mari kita pikirkan ini. Ya, apakah kita sudah setia pada Kristus? Dan apakah kita sudah senantiasa berjalan bersama Tuhan Yesus? Supaya kita memiliki respon hati yang benar. Seperti Raja Asa tadi.
Jadi anak-anakku, mari kita terus bersandar kepada kemurahan Tuhan, God's grace, ya, supaya kita terus dimampukan untuk memiliki respon hati yang benar, kita membawa impact yang positif buat lingkungan kita, komunitas kita, sehingga kita bisa terus proclaim our Jesus Christ daily in our daily life. Ya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa lemahnya kami sebagai manusia yang penuh dosa with our sinful nature. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang telah wafat dan bangkit, yang melayakkan kami, yang memampukan kami, sehingga kami dapat terus berjalan bersama Tuhan dan meresponi dengan tepat apa yang akan kami lakukan dalam hari demi hari kehidupan kami. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan, dan biarlah kami dapat senantiasa berjalan bersama Tuhan, setia menggarami dunia di sekitar kami, seturut dengan kehendak Tuhan melalui berbagai talenta kami masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak kelas 12 ini, dan juga semua guru kelas 12, kiranya Tuhan berikan kondisi yang baik, meskipun saat ini kami masih dalam masa pandemi. Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Oke, kelas 12, semangat ya menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.